Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggi Pratama, NIM 128 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kerja sama kelompok, kedisiplinan kerja, komunikasi antar interpersonal, dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada dinas perindustrian dan perdagangan. Latar belakang. Organisasi merupakan wadah di mana orang-orang yang memiliki tujuan yang sama berkumpul, bekerja, bertukar pikiran, dan saling membantu mewujudkan tujuan tersebut. Tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik tidak lepas dari peran sumber daya manusianya. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia memiliki akal dan kemampuan mengelola akalnya yang berguna bagi tercapainya tujuan organisasi. Kinerja setiap pegawai diharapkan selalu meningkatkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan optimal, karena kinerja menunjukkan adanya kaitan antara prestasi dengan hasil kerja pegawai dalam menghasilkan barang dan jasa. Kinerja pegawai akan meningkatkan apabila didukung oleh kerjasama yang baik, disiplin kerja yang tinggi, menciptakan komunikasi dan motivasi kerja yang baik, akan menghasilkan kerja yang menyenangkan dalam arti ada hubungan baik antara pegawai dan pegawai. Manfaat penelitian membuktikan adanya pengaruh kerjasama kelompok, disiplin kerja, komunikasi interpersonal, dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada dinas perindustrian dan perdagangan sehingga dapat dipergunakan untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kerjasama kelompok, disiplin kerja, komunikasi interpersonal, dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada dinas perindustrian dan perdagangan. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan pengujian teori dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh kerja kelompok, disiplin kerja, komunikasi interpersonal, dan motivasi terhadap kinerja pegawai dinas perindustrian dan perdagangan. Pengaruh kerjasama kelompok. Manfaat tim bagi individu. Yang pertama, pekerjaan lebih bervariasi. Yang kedua, banyak kebebasan untuk membuat dan menindaklanjuti keputusan yang benar, meningkatkan untuk mempelajari keahlian baru. Manfaat bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan komitmen terhadap keputusan yang diambil. Yang kedua, meningkatkan produktivitas tim kerja. Yang ketiga, lebih fleksibel dalam operasional kerja. Yang keempat, meningkatkan rasa tanggung jawab. Disiplin kerja. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif SDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dicapai. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Adapun indikator disiplin kerja, yang pertama tujuan dan kemampuan, yang kedua teladan pimpinan, yang ketiga keadilan, yang keempat pengawasan melekat, yang kelima sanksi hukum, yang keenam ketegasan, dan yang terakhir hubungan kemanusiaan. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal berpusat pada kualitas pertukaran informasi antara orang-orang yang terlibat. Para pegawai akan merasakan pentingnya komunikasi interpersonal untuk membantu perkembangan intelektual dan sosial pegawai, membentuk identitas dan jati diri pegawai, untuk memahami lingkungan kerja termasuk antar pegawai, dan untuk menentukan kualitas hubungan personal pegawai sesama pegawai dengan anggota, pimpinan, ataupun dengan lingkungan sekitar area tempat kerja. Komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi pada seorang, memberikan pengarahan pada seseorang, menilai seseorang, ataupun untuk mempengaruhi pemikiran atau perilaku orang lain. Tujuan komunikasi adalah untuk pemuasan kebutuhan manusiawi seperti berhubungan dengan orang lain dan pemenuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Motivasi kerja. Motivasi kerja adalah keinginan dalam diri seorang menyebabkan orang tersebut bertindak untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi adalah sebuah dorongan yang mengatur oleh tujuan. Memahami motivasi sangatlah penting karena kinerja dan persoalan SDM yang sangat lain dipengaruhi oleh motivasi.
Adapun beberapa asumsi dasar yang harus dipahami oleh seorang pimpinan berkenaan dengan motivasi atau pemberian motivasi pada karyawan, yaitu motivasi umumnya dianggap sebagai suatu hal yang baik atau positif. Motivasi merupakan salah satu faktor di antaranya sejumlah faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Motivasi adalah sesuatu alat di mana pemimpin dapat mengatur hubungan kerja dalam suatu organisasi. Kesimpulannya, berdasarkan kepada permasalahan dan pembahasan dapat disimpulkan pengaruh kerjasama kelompok, kedisiplinan kerja, komunikasi antar interpersonal, dan motivasi terhadap kinerja pegawai sangatlah berpengaruh signifikan pada masing-masing setiap individu ataupun kelompok di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.